uluhiyah. Mereka berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam sampai memberikan klaim adanya sifat uluhiyah pada Isa. Ada sifat uluhiyah pada Isa itu maknanya apa? Nabi Isa boleh disembah. Mereka sampai mengatakan Nabi Isa boleh disembah. Karena itu Nabi SAW ngasih peringatan, faqulu abdullahi wa rasuluh, maknanya adalah safuni bidzalika. Berikanlah aku sifat sebagaimana isifuni bidzalika. Berikanlah aku sifat sebagaimana hal itu, kama wasafani bihi rabbi, sebagaimana Rabbku memberikan sifat untukku. Beliau disebut sebagai Abdullah dan beliau disebut sebagai Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Apa dalil Allah menyebut Nabi SAW dengan Abdullah? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Yang lain, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba. Allah menyebut Nabi SAW dengan sebutan abdun. Faqulu abdullahi wa rasulih. Sifuni, berikan sifat untukku, sebut aku bidzalika kama wasafani bihi rabbi, dengan sebutan sebagaimana yang Allah berikan untukku. Mana hadis secara global? Baik, silakan bagi petugas yang membaca. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala, ma'na al-hadith ijmalan, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, la tamdahuni fataghlu fi madhi kama qalat an-nasara fi Isa alaihi salam, fadda'u fihi al-uluhiyyata. Inni la a'du an akuna 'abdan lillahi wa rasulan minhu, fasifuni bidzalik ولا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. مناسبة الحديث للباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حقه وإعطائه شيئا من خصائص الربوبية مما يدل على تحريم الغلو وأنه يفضي إلى الشرك كما أفضى بالنصارى في حق عيسى. ما يستفاد من الحديث الأول تحريم مجاوزة الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه من دائرة العبودية لأن ذلك هو الشرك بالله. الثاني شدة نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته. الثالث أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك. الرابع التحذير من التشبه بالكفار. Penjelasan global dari hadis. Nabi SAW mengingatkan, la tamdahuni, janganlah kalian memujiku. Fataghlu fi madhi, melebihi batas ketika kalian memujiku. Sebagaimana orang Nasrani, mereka ghulu ketika memuji Nabi Isa alaihissalam sampai mengklaim beliau punya sifat uluhiyah, atau mereka menyebut Nabi Isa berhak disembah. Aku tidak melebihi, kata Nabi di sini dinyatakan inni la'adu an akuna. Aku tidak melebihi an akuna abdan lillahi wa rasulan minhu, untuk berstatus sebagai hamba Allah dan utusannya. Beliau tidak lebih dari itu, karena beliau tidak punya sifat ketuhanan. Fasifuni bidzalik, maka sebut aku seperti itu, dan jangan angkat aku melebihi dari kedudukanku allati anzalani Allah, yang telah Allah posisikan diriku. Sehingga memuji Nabi SAW apakah menambah pahala untuk beliau? Ada orang memuji Nabi SAW melebihi batas. Nabi Muhammad itu tahu isi Lauhul Mahfuz. Nabi Muhammad itu ikut serta dalam penciptaan langit dan bumi misalnya. Apakah itu menambah pahala beliau?
Tidak. Apakah semakin meninggikan derajat beliau? Tidak. Karena beliau tidak bertambah kemuliaan disebabkan pujian dan tidak berkurang kemuliaan disebabkan manusia diam. Munasabatul hadis lil bab, keterkaitan hadis terhadap bab ini, bahwa Rasulullah SAW melarang untuk bersikap ghulu kepada diri beliau dengan memberikan sifat rububiyah, sebagian dari sifat rububiyah untuk beliau, padahal beliau tidak punya sifat rububiyah. Apalagi memberikan sifat uluhiyah, menyebut beliau berhak disembah. Mimma yadullu ala tahrimil ghulu, yang ini menunjukkan haramnya bersikap melebihi batas. Wa annahu yufdi ila syirki, dan sikap ghulu bisa mengantarkan orang untuk berbuat syirik, sebagaimana orang Nasrani berbuat syirik terhadap Nabi Isa alaihissalam. Pelajaran dari hadis, haramnya melebihi batas dalam memuji Nabi SAW dan mengeluarkan beliau min dairatil ubudiyah wa ikhrajihi min dairatil ubudiyah, dan praktek memuji itu mengeluarkannya dari lingkaran peribadatan, karena itu adalah perbuatan syirik kepada Allah. Jadi hakikat pujian yang berlebihan itu justru bertolak belakang dengan ibadah kepada Allah. Yang kedua, syiddatu nuskhihi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Bagaimana praktek Nabi SAW yang sangat semangat dalam memberikan yang terbaik bagi umatnya, sehingga semua peluang terjadinya potensi penyimpangan ditahan. Yang ketiga, ghulu terhadap orang soleh adalah sebab terjadinya kesyirikan, karena Nabi SAW menyebutkan praktek yang dilakukan oleh siapa? Orang Nasrani kepada Nabi Isa. Yang keempat, peringatan keras agar tidak tasyabbuh dengan orang kafir. Hadis ini ada yang mirip dengan hadis yang pernah disampaikan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Kubra dan Ahmad. Anas bin Malik bercerita, ja'a unasun ilai. Suatu ketika datang sekelompok orang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya khairana, wa ibna khairina, wa sayyidana, wa ibna sayyidina. Wahai Rasulullah, wahai manusia terbaik kami, putra dari manusia terbaik kami, sayyid kami, pemimpin kami, putra dari pemimpin-pemimpin kami. Jadi maksud dia memanggil Nabi SAW dengan penuh pujian. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum, wahai masyarakat, ucapkanlah kalimat yang normal saja. Wala yastahwiyannakumus syaitan, jangan sampai setan menggelincirkan kalian. Ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh, aku Muhammad, hamba dan utusan Allah. Terus beliau menyampaikan kalimat ini, mungkin bisa dicatat ya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Aku tidak ingin kalian memposisikan aku melebihi dari posisi yang telah Allah berikan kepadaku. Jadi beliau sendiri ketika masih hidup diberi pujian seperti itu, gak suka. Orang beralasan, oh itu tawaduknya Nabi SAW, sehingga beliau menyampaikan seperti itu. Alasan ini menunjukkan bahwasanya dia menilai ucapan Nabi dipengaruhi oleh perasaan. Itu karena Nabi SAW sedang tawaduk, maka beliau ngomong kayak gitu. Berarti dia menilai ucapan Nabi SAW dipengaruhi oleh apa? Ucapan Nabi SAW dipengaruhi oleh perasaan, bukan karena alasan wahyu. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga kita kasih pertimbangan. Menurut kamu,
Nabi Muhammad SAW melarang orang memuji beliau melebihi batas, itu karena pertimbangan ini wahyu atau karena pertimbangan itu tawadhu? Kalau dia bilang, oh itu karena tawadhu beliau, berarti ini pertimbangan perasaan. Saya merasa nggak enak kalau dipuji seperti itu kan perasaan. Tapi kalau ini pertimbangan wahyu, berarti itu batas dari syariat. Contoh, tambahan kalimat sayyidina ketika salawat dalam salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ditambahkan sayyidina. Padahal teks yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim tidak ada tambahan sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pertanyaannya, teks yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim yang tanpa menyebutkan sayyidina, yang diajarkan Nabi SAW sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, itu karena latar belakang ini wahyu atau karena latar belakang tawadhu? Mereka sebut ini tawadhu, Nabi SAW tawadhu, maka beliau tidak tambahkan sayyidina. Apakah dalam salat sampai dipengaruhi oleh perasaan? Tega banget orang ini. Memang beliau sendiri adalah manusia yang tawadhu, dan semua kalimat beliau adalah kalimat yang keluar dari wahyu, bukan karena dorongan perasaan. Paham ya? Sehingga apakah beliau akan menyembunyikan kebenaran yang seharusnya dibolehkan oleh wahyu atas pertimbangan karena bawaan tawadhu? Saya kasih contoh. Beliau Pak RT, tapi saat kenalan beliau tidak menyebutkan identitas. Kenalan, saya Wakiman, ya, warga kampung sini. Padahal beliau apa? Misalnya ke Pak Lurah misalnya. Padahal beliau Pak Lurah. Sehingga saat kenalan beliau kenapa tidak menyebutkan identitas? Mungkin ada pertimbangan perasaan. Saya nggak enak kalau mau nyebut Pak Lurah, maka saya sebut ya, saya warga sini gitu aja. Nah, atau dia nyebut saya yang bantu-bantu masyarakat yang ada di sini, padahal maksudnya adalah Pak Lurah. Itu mungkin pakai perasaan. Dia tidak menyebutkan identitas yang asli. Lah terus wewenang Bapak apa kok ngatur-ngatur kami? Nah, karena orangnya nggak tahu kalau dia Pak Lurah. Tayyib. Apakah mungkin Nabi SAW sampai menyembunyikan hal yang diperbolehkan? Ini seharusnya ada tambahan sayyidina loh ya dalam salawat ini, tapi Rasulullah SAW tidak tambahkan karena tawadhu. Apa mungkin? Fa'tabiru ya ulil absar. Maka jangan bawa-bawa perasaan kalau menilai sebuah ajaran. Karena walaupun Nabi SAW tawadhu, tapi beliau menyampaikan kebenaran sesuai dengan porsi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau pernah mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah sayyid, pemimpin bagi seluruh umat manusia, dan bukan untuk kebanggaan. Memang realitanya demikian. Nabi SAW menyampaikan realita. Maka beliau tidak akan menyembunyikan hal yang sudah diperintahkan oleh Allah, apapun pertimbangannya, baik pertimbangan perasaan maupun pertimbangan yang lain. Tayyib. Karena itulah jika sampai ada orang yang memberikan komentar bahwa Nabi SAW tidak mau dipuji seperti itu karena beliau tawadhu, ini komentar yang nggak benar ya. Rasulullah SAW melarang itu tujuannya apa? Untuk menghalangi
terjadinya potensi maksiat yang lebih besar, yaitu pujian berlebihan yang sampai pada mengarah kesyirikan, seperti praktek yang dilakukan oleh Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam. Nah, selanjutnya dalam sikap kita terhadap Rasulullah SAW, di situ ada salawat dan ada pujian. Kalau salawat dianjurkan untuk diperbanyak. Bahkan Nabi SAW banyak memberikan motivasi. Wasallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu lahu biha asyra. Perbanyaklah memberikan salawat untukku. Siapa yang memberikan salawat untukku sekali, Allah akan balas berapa? 10 kali. Perbanyak baca salawat. Sehingga bapak di perjalanan, ibu ketika sedang masak, sedang nyapu, Anda dermimil Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, silahkan perbanyak baca salawat. Beda dengan memuji. Kalau memuji dibatasi. Dan dalil tadi baik dari Umar bin Khattab maupun dalil dari Anas, bukti bahwasanya beliau tidak senang dipuji melebihi batas. Baik dengan cara diperbanyak jumlahnya atau dengan cara dilebihkan kadarnya. Dalam hadis Anas itu kan orang ini berlebihan dalam jumlah. Ya Rasulullah, ya khairana, ya sayyidana, ya khairana, ya khairana ibna khairina, sayyidana ibna sayyidina. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intensitasnya dibuat banyak. Karena pertama, seperti ini bisa berbahaya. Karena bisa menyebabkan orang jadi tergelincir. Maka beliau kasih larangan, la yastahwiyannakumus syaitan. Jangan sampai setan menggelincirkan kalian. Karena memuji yang berlebihan bisa mengarah pada perbuatan kesyirikan. Dan tidak ada ulama yang minta dipuji. Adanya minta didoakan. Kalau Anda mau cari siapa ulama yang minta didoakan, cukup mudah. Di Muqaddimah Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi minta kepada para membaca untuk mendoakannya. Di pengantar Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyampaikan bagi siapa yang sudah mendapatkan manfaat dari buku ini, maka beliau minta tolong doakan aku, orang tuaku, guru-guruku. Jadi beliau minta didoakan. Karena boleh saja kita minta didoakan oleh orang lain. Tapi kalau memuji nggak ada gunanya. Memuji itu tidak menambah apapun bagi yang dipuji. Apalagi jika melebihi batas. Misalnya kita muji ya, Pak Sodik cakep, tambah istri nggak? Hah? Ya apa enggak Pak? Masya Allah. Percuma ya? Percuma. Baik. Ucapkan 100 kali. Apakah rezeki beliau bertambah? Tidak. Maka percuma saja memberikan pujian. Karena itu tidak akan menambah rezeki. Kasih doa lebih baik daripada memuji. Baik. Anda lebih senang mana? Didoakan atau dipuji? Lebih senang mana? Coba tanya istrinya. Kamu lebih senang mana? Tak puji atau tak doain? Loro-loro nih. Maksudnya bojone loro. Masya Allah. Baik. Mungkin kita senang untuk dipuji dan merasa bangga dipuji, disebut A, disebut B. Padahal itu tidak memberikan dampak apapun. Kalau didoakan, andaikan 1, 2 doa itu dikabulkan oleh Allah, itu sudah menjadi anugerah yang sangat besar bagi hamba. Nah, lalu memuji tidak boleh melebihi batas. Memuji melebihi batas itu kedustaan. Sampai Nabi SAW itu tidak hanya berlaku untuk orang soleh ya, termasuk juga antara sama teman. Memuji melebihi batas itu dusta. Insyaallah. Ini misalnya masih apa ini?
Siapa namanya? Namanya Pak Saras. Masya Allah. Kalau Pak Saras saya puji, Pak Saras bisa ngilang. Seneng nggak? Hah? Nggak seneng? Tidak sesuai kenyataan. Kalau Anda mendengar ada orang memuji Anda tidak sesuai kenyataan, melebihi batas, diizinkan untuk apa kita? Taburi mukanya dengan pasir. Biar dia diam, menengah. Biar dia diam, taburi mukanya dengan pasir. Karena seperti ini berbahaya. Satu, membuat yang dipuji besar kepala, gede ndase, sehingga nanti akan menimbulkan yang kedua, ujub dan seterusnya, dan itu membahayakan bagi yang dipuji. Maka jangan celakakan orang disebabkan pujian. Betapa banyak orang yang lupa diri karena masalah pujian. Wallahu a'lam. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu. Waspadalah terhadap perbuatan ghulu, karena sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah praktek al ghulu. Coba kita lihat di sini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kata Syekh Fauzan rahimahullah, hafizahullah, rawil hadits, hadzal haditsu dzakarahu al-musannif rahimahullah duna dzikri rawihi. Hadis ini disebutkan oleh penulis tanpa menyebutkan siapa perawinya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Iyyakum kalimatu tahdzir. Makna kosakata dari hadis iyyakum adalah kalimat yang isinya peringatan. Al-ghuluwa bentuknya mansub, alat tahdziri bi fi'lin muqaddarin. Bentuknya mansub sebagai objek peringatan dengan kata kerja yang diasumsikan. Iyyakum la taghlul ghuluwa wa huwa mujawazatul haddi, dan bentuknya adalah, makna ghulu adalah mujawazatul haddi, melebihi batas. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu, karena yang membinasakan orang sebelum kalian minal umam, di antara umat-umat sebelum kalian adalah praktek ghulu. Membinasakan di sini maksudnya apa? Yang menyebabkan mereka menyimpang, sehingga mereka meninggalkan ajaran yang benar, sebabnya karena melebihi batas dalam beragama. Sekarang kita baca makna hadis secara global. Nah, tafadhali. Makna hadis ijmalan, yuhadziru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu min az-ziyadati fi dinihi 'ala al-hadi al-mashru'i wa huwa 'amun fi jami'i anwa'il ghuluwi fil i'tiqadati wal a'mal, wa min dhalika al-ghuluwu fi ta'dhimi as-salihin mimma yakunu sababan fi 'ibadatihim. Summa 'allala an-nahya 'anil ghuluwi bi annahu huwa sababu fi halakil umami as-sabiqah, wa dhalika yaqtadi mujanabata hadihim fi hada ib'adan 'anil wuqu'i fi ma halaku bihi, li'anna al-musharika lahum fi ba'di hadihim yukhafu 'alayhi min al-halaki mithlahum. Munasabatul hadithi lil bab anna fihi an-nahya 'anil ghuluwi mutlaqan wa bayana annahu sababun lil halaki fid dunya wal akhirah. فيدخل فيه النهي عن الغلو في الصالحين من باب أولى لأنه سبب للشرك. ما يستفاد من الحديث الأول النهي عن الغلو وبيان سوء عاقبته. الثاني
الاعتبار بمن سبقنا من الأمم لتجنب ما وقعوا فيه من الأخطاء. الثالث حرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته من الشرك ووسائله وبعدهم عنه. الرابع الحث على الاعتدال في العبادة وغيرها بين جانبي الإفراط والتفريط. الخامس أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك. السادس شدة خوفه صلى الله عليه وسلم من الشرك والتحذير عنه. Penjelasan global dari hadis, Nabi SAW mengingatkan kepada umatnya untuk menambahi agama ini melebihi dari batas yang disyariatkan. Dan ini umum mencakup semua jenis ghulu, baik dalam keyakinan maupun amal perbuatan. Termasuk diantaranya adalah ghulu dalam mengagungkan orang saleh yang menjadi sebab fi ibadatihim, masyarakat menyembah mereka. Kemudian Nabi SAW menjelaskan alasan kenapa dilarang untuk ghulu, bahwa itu adalah sebab kebinasaan umat-umat sebelumnya. Yang ini mengantarkan atau ini menyebabkan mujanabata hadihim, menjauhi petunjuk mereka, fi hadza ib'adan anil wuqu'i fi mahalakum, menjauhi praktek mereka. Hadihim maksudnya adalah kebiasaannya, menjauhi kebiasaan mereka dalam masalah ini, dalam rangka untuk menjauhkan diri agar tidak terjerumus fi mahalaku bihi, terhadap perbuatan yang menyebabkan mereka binasa. Li'annal musyarika lahum, karena mengikuti mereka, menyamai mereka, fi ba'di hadihim, di sebagian kebiasaan mereka, yukhafu alaihi minal halaki mislahum, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kebinasaan yang semisal dengan yang mereka alami. Baik. Jadi kenapa kita dilarang untuk niru orang kafir? Karena perbuatan buruknya mereka itu mengantarkan kepada penyimpangan yang lebih besar. Sebab penyimpangan 1, penyimpangan 2, penyimpangan 3, kemudian akumulasi penyimpangan ini jadi total penyimpangan yang besar. Seperti ghulu, ini salah satu penyebab penyimpangan orang kafir. Sehingga karena ghulu itulah mereka jadi keluar dari Islam. Selanjutnya, keterkaitan hadis dengan bab. Di sini terdapat larangan untuk ghulu secara mutlak dan sebab dan penjelasan bahwa sebab mereka menyimpang di dunia dan di akhirat, sehingga mencakup ghulu terhadap orang soleh terutama karena ini sebab kesyirikan. Pelajaran dari hadis, larangan untuk ghulu dan penjelasan dampak buruknya. Yang kedua, mengambil pelajaran dari umat sebelum kita agar kita dijauhkan dari kesalahan yang telah mereka alami. Yang ketiga, semangat Nabi SAW untuk keselamatan umatnya dari perbuatan syirik dan sarana perbuatan kesyirikan. Wa bu'dihim anhu, dan Nabi SAW jauhkan mereka dari perbuatan kesyirikan. Yang keempat, motivasi untuk bersikap sederhana dalam beribadah dan yang lainnya agar tidak mengambil sikap ifrat dan tafrid. Yang kelima, ghulu terhadap orang soleh merupakan sebab terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang keenam, ketakutan Nabi SAW dari perbuatan syirik dan peringatan agar orang tidak melakukannya. Baik. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, halakal mutanatti'un, celaka orang yang mutanatti', terlalu berlebihan. Qalaha thalathan, beliau sampaikan sebanyak 3 kali. Riwayat Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Al-mutanatti'un maknanya adalah al-muta'ammikun, orang yang terlalu berlebihan fi syai'i, dalam segala hal, baik pembicaraan maupun ibadah maupun yang lainnya. Thalathan, 3 kali. Beliau ucapkan kalimat ini sebanyak 3 kali. Mubalaghatan fil iblaghi wat ta'lim, untuk penekanan
dalam penyampaian dan pemberian pengajaran. Penjelasan global dari hadis, Nabi SAW menjelaskan bahwa at-ta'ammuq fil asya, terlalu berlebihan dalam segala hal, dan ghulu dalam hal ini merupakan sebab kebinasaan. Wa muraduhu an-nahyu an dzalik, sehingga maksud Nabi SAW adalah melarang praktek itu. Kalimat halakal mutanatti'un ada dua makna. Bisa bermakna doa, bisa bermakna berita. Kalau bermakna doa berarti semoga binasa orang yang berlebihan. Kalau bermakna berita berarti orang yang berlebihan telah binasa. Kemudian keterkaitan hadis dengan bab bahwa praktek tanattu termasuk ghulu yang dilarang. Dan masuk di dalamnya adalah berlebihan dalam mengagungkan orang soleh sampai melebihi batas alladzi yufdi ila syirki, yang mengantarkan orang pada praktek kesyirikan. Pelajaran dari hadis, motivasi untuk menjauhi praktek tanattu dalam segala hal, terutama dalam ibadah dan dalam memuliakan orang soleh. Takdir memuliakan, wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana pemuliaan yang sebenarnya. Takdir di sini memuliakan. Yang kedua, motivasi untuk i'tidal, bersikap ideal fi kulli syai', dalam segala hal. Ideal itu tidak ekstrim ke atas maupun ke bawah. Yang ketiga, semangat Nabi SAW untuk keselamatan umat beliau dan istihad beliau, perjuangan beliau dalam menyampaikan masalah yang membahayakan bagi umatnya. Baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ini. Dan kalau kita lihat, Anda bisa buat kesimpulan dampak buruk dari sikap berlebihan dalam agama. Satu apa? Bisa mengarah kepada penyimpangan yang lebih besar. Yang kedua, pengantar kesyirikan. Yang keempat, ya. Yang ketiga, didoakan buruk oleh Nabi SAW, diberi doa buruk oleh Nabi SAW. Yang keempat, sebab kebinasaan. Binasa yang dimaksud apa? Menyimpang dari kebenaran. Baik. Dan semua itu seharusnya sudah cukup jadi peringatan keras bagi siapapun untuk mewaspadai praktek ini. Selanjutnya, ada ghulu, ada tanattu. Bedanya apa? Tanattu itu bagian dari ghulu. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih sama. Bersikap melebihi batas. Tapi tanattu itu dalam tata cara, dalam teknis. Dan ghulu bisa dalam tujuan, bisa dalam semangat dan seterusnya. Ada teman-teman dari luar kota datang ke kantor ANB bawa moge, ya. Terus mereka bilang, saya mau umroh pakai motor. Saya tanya, kira-kira habis berapa? Ya mungkin 200-an juta. Masya Allah, mahal ya. Umroh bareng ANB gak sampai segitu. 200 juta bisa untuk berberapa itu? Bertujuh. Bisa untuk bertujuh. Dan kalau sampai Bapak melakukan ini, didoakan buruk oleh Nabi SAW. Halakal mutanatti'un. Kalau pengen silahkan. Nabi SAW mendoakan orang yang berlebihan dalam beribadah. Ngapain? Pakai pesawat bisa. Ngapain harus pakai sepeda, harus jalan kaki? Sementara biayanya lebih mahal. Kalau karena nggak mampu,
Saya mampunya itu mungkin alasan yang dibenarkan. Tapi kalau masih mampu untuk jalur normal, sementara dia ngambil jalur nggak normal tapi melebihi batas, berlebihan, nah, bisa kita sebut ini contoh yang didoakan buruk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kewajiban presisi untuk kiblat bagi mereka yang sholat jauh dari Mekah. Harus presisi, selisih 1 derajat, batal sholatmu. Terus kita mau sholat di mana? Kalau enggak terus kalibrasi kompas, pakai kompas, pakai HP, belum tentu presisi juga. Akhirnya membuat orang jadi was-was dalam beribadah. Ada salah satu ahli dalam mengukur kalibrasi masjid. Kemudian beliau ukur masjid dekat tempat beliau kerja. Beliau ukur masjidnya pas seperti ini kiblat yang benar. Dan disitulah beliau sholat. Nah, beliau ini punya keyakinan bahwa dalam waktu tertentu ini geser, sehingga harus dikalibrasi ulang. Akhirnya karena takmir merasa bingung, ini kalibrasi terus sajadah entek, potong-potongi terus kan, karena harus geser. Akhirnya nggak dikalibrasi, kan udah cukup kalibrasi yang dulu. Yang kalibrasi itu nggak mau sholat di situ. Saya nggak mau sholat di sini karena sudah geser katanya. Masya Allah. Andai kan kaum muslimin punya pemahaman kayak gitu semuanya gimana? Mereka kemana-mana akan bawa alat untuk kalibrasi kiblat, dan itu tanattu. Kalau tidak diwajibkan seperti itu, kenapa harus seperti itu? Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Satu pertanyaan. Ya, mungkin nanti nambah lagi saja. Satu isinya 5. Bismillah. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Izin bertanya. Amin walakum bimithlin. Mitos yang ada bahwa kuburan itu penuh setan. Apa benar anggapan itu, dan bukanlah mayit itu ada siksa dan nikmat kubur sehingga tak bisa mengganggu manusia? Pertanyaan yang kedua, apakah memakai masker dengan niat menutup wajah sebagaimana bercadar itu berpahala, sehingga ada yang awalnya bercadar lalu lebih memilih memakai masker karena toh masker juga menutup wajah? Jazakumullahu khairan. Apakah benar di kuburan itu penuh dengan setan? Kalau yang disebutkan dalam teks hadis adalah toilet satu ya. Nabi SAW pernah mengatakan inna hadil khushush muhdarrah. Sesungguhnya tempat buang air ini dihadiri oleh setan. Maka beliau ajarkan sebelum masuk toilet untuk baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith atau minal khubuthi wal khaba'ith. Ada 2 cara baca. Dan dianjurkan baca bismillah sebelum masuk toilet. Nah, ini yang mansus dalam hadis, yang disebutkan dalam hadis. Yang kedua adalah mengenai kerajaan iblis yang ada di tengah laut ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Sementara kuburan apakah juga punya suasana yang sama? Karena ini perkara gaib, kita nggak bisa mengklaim di sini banyak setan dan seterusnya. Jika yang dimaksud itu tempat yang ditakuti banyak orang, betul. Banyak orang yang nggak berani lewat kuburan, banyak orang yang nggak berani tinggal di dekat kuburan dan seterusnya. Kalau itu realita di masyarakat kita, betul ya kayak gitu ya. Tapi jika itu alasannya karena banyak setan, nah ini belum bisa kita terima. Apalagi yang lebih parah kalau diyakini bahwa diganggu oleh arwah. Nah ini lebih parah lagi, arwah nggak bisa ganggu. Orang yang sudah mati itu berharap tambahan
amal soleh, berharap tambahan pahala. Kalau arwah orang yang sudah mati ganggu orang yang hidup, nambahi kedoliman, makin banyak dosanya. Andaikan arwah yang sudah mati itu bisa ganggu, kita sangat yakin mereka akan berangkat ke Palestina, ikut jihad fisabilillah, ganggu tentara-tentara Israel, kan gitu logika sederhananya. Makanya nggak nyambung ya. Maka yang sudah mati nggak bisa ganggu. Sebagaimana yang sudah mati tidak bisa memberikan kebaikan apapun bagi yang hidup. Karena itu kita doakan mereka, bukan kita minta doa kepada mereka. Baik. Nah, tapi Pak, nyatanya kalau di kuburan kita sering lihat penampakan dan seterusnya. Itu karena kamu membayangkan kalau di situ angker, sehingga selalu saja kalau di situ seolah-olah ada setan. Nah, setan yang paham budaya itu akhirnya nongol di situ. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur malam hari ya. Yang Aisyah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau di Baqi malam hari. Maka ziarah kubur malam hari itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak ziarah kubur malam hari? Bareng-bareng, Masya Allah. Baik. Kemudian berkaitan dengan masalah cadar dan masker. Jadi wajah itu memang bukan aurat. Dan dalil bahasanya ini bukan aurat apa? Larangan untuk berniqab bagi wanita ketika ihram. Nabi SAW menyebutkan beberapa larangan bagi orang yang ihram. Ada larangan khusus laki-laki, ada larangan khusus perempuan, dan ada larangan yang berlaku bagi semua, laki dan perempuan. Contoh larangan yang khusus bagi laki-laki, memakai pakaian yang membentuk badan, pakai tutup kepala, memakai sepatu. Ini laki-laki tidak boleh. Larangan yang khusus bagi perempuan, memakai niqab, pakai sarung tangan. Wala tantaqibil mar'ah wala talbas al-qafazin. Wanita tidak boleh pakai niqab dan tidak boleh pakai sarung tangan. Yang ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan wanita ketika itu pakai kayak gitu. Makanya ketika ihram dilarang, agar pakaian yang biasa mereka gunakan tidak digunakan. Begitu ya. Sehingga hadis tentang larangan-larangan ihram menunjukkan seperti itulah budaya pakaian ketika itu. Rasulullah SAW melarang laki-laki jangan pakai burnus, karena mereka pakai burnus dulu. Jaket yang ada, jubah yang ada, tutup kepala. Wala talbas sarawilat, laki-laki tidak boleh pakai sirwal. Berarti dulu mereka pakai sirwal. Sehingga kalau ada orang yang bilang pakai sirwal ini manhajnya diragukan, dan ini lucu. Apa hubungan antara sirwal dengan manhaj? Dan seterusnya, ya. Kemudian ada larangan yang berlaku bagi laki dan perempuan. Apa saja? Pakai wewangian, pakai parfum, tidak boleh. Mencukur organ-organ di badan, potong rambut, potong kuku, tidak boleh. Baik. Kemudian fokus pada masalah wanita. Yang tadi dikatakan bahwa pakai cadar juga menutup muka. Apakah juga berpahala? Jadi sisi berpahalanya adalah menyembunyikan diri, itu wanita berpahala. Karena itu perintah Allah Ta'ala, waqarna fi buyutikum. Maka hijab bagi wanita yang sejatinya adalah, hijab bagi wanita yang sejatinya apa? Rumahnya. Maka jadilah wanita yang jarang keluar rumah. Sehingga percuma saja kalau dia misalnya sering keluar rumah, dikit-dikit keluar rumah, senang di luar rumah daripada di dalam rumah, walaupun dia memakai pakaian yang menutup seluruh badannya. Bukan itu yang dikehendaki, tapi yang lebih penting adalah kamu lebih sering terjaga di dalam rumah. Kalaupun keluar rumah karena hajat, maka menutup dirinya dengan penutup yang tidak menimbulkan ketertarikan bagi laki-laki untuk memandangnya. Sehingga pakaian wanita itu menyembunyikan
zinahnya, perhiasannya, bukan malah menampakkan zinahnya. Karena zina perhiasan itu ada dua, ada zinah batinah dan zinah zahirah. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah wanita menampakkan zina perhiasannya kecuali yang nampak. Nah, zina yang nampak ini bajunya itu. Sehingga jangan dibuat semakin indah. Maka Anda bisa mengukur kira-kira model cadar apa yang membuat makin menarik. Misalnya cadar gaya ini, itu makin indah, ya jangan dipakai. Itu tidak menyembunyikan keindahan, tapi malah menampakkan keindahan. Mafhum ya? Baik. Ya meskipun yang namanya wanita dari lahir senang dandan, dari lahir loh Pak, Masya Allah. Apalagi ketika sudah dewasa. Baik. Oleh karena itu semakin tersembunyi makin bagus. Maka Anda bisa bandingkan antara masker dengan cadar. Lebih menutup mana? Lebih menutup cadar. Karena lebih menutup cadar sehingga lebih baik. Semakin tertutup makin bagus. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan jazakumullahu khairan pada Ustaz Amin Darbain Hadrah Ta'ala.